Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa saniha zawalu aqlin. Adapun yang kedua daripada hal-hal yang membatalkan wudu yang ada 4, zawalu aqlin, yaitu hilangnya akal, ay tamyizin, yakni kesadaran, bisukrin dengan sebab mabok, au jununin atau gila, au igma'in atau ayan, au naumin atau tidur. Lil khabaris sahihi, dalilnya karena ada hadis yang sahih, faman nama falyatawadda, maka siapa orang yang tidur maka hendaklah berwudu, ia wajib berwudu. Wa kharaja bizawalil aqli an-nu'asu wa awailu nash'atis sukri, dan keluar hukum dengan kata-kata hilangnya kesadaran, hilangnya akal oleh ngantuk, dan permulaan timbulnya mabok. Fala naqdha bihima, maka tidak ada batal wudu dengan sebab ngantuk dan permulaan timbulnya mabok. Kama idza syakka hal nama au na'asa, sebagaimana tidak batal apabila ragu-ragu oleh seseorang apakah ia tidur ataukah ia ngantuk. Wa min alamatin nu'asi sama'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu, dan setengah daripada tanda-tandanya ngantuk yaitu terdengarnya omongan orang-orang yang hadir, dan meskipun ia tidak memahaminya. La zawaluhu binaumin, tidak batal wudu hilangnya kesadaran, binaumi qaidin mumakkinin maq'adahu ay alyaihi min maqarrihi. Tidak batal wudu hilangnya kesadaran, hilangnya akal dengan sebab tidurnya orang yang duduk yang menetapkan akan bokongnya, ay al-yaihi, yakni kedua bokongnya, min maqarrihi, dari tempat tetapnya. Wa inistanada lima lauzala saqata, sekalipun ia bersandar kepada sesuatu benda yang jikalau geser oleh benda maka jatuh ia. Au ihtaba, atau sekalipun ia duduk ihtibah. Walaysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin, dan tidak ada antara bokongnya dan tempat tetapnya renggang. Wa yantaqidu wudu'u mumakkinin intabaha ba'da zawali aliyatihi an maqarrihi, dan batal oleh wudunya orang yang duduk yang menetapkan bokongnya, yang terbangun ia sesudah bangunnya, sesudah geser bokongnya dari tempat tetapnya. La wudu'u syakin hal kana mumakkinan aula,
au hal zalat aliyatuhu qabla al-yaqazati au ba'daha. Tidak batal wudunya orang yang ragu-ragu apakah ada yaitu menetapkan bokong atau tidak, atau apakah geser oleh bokongnya sebelum bangun atau sesudah bangun. Wa tayaqqun ru'ya ma'adami tadzakkuri naumin la asara lahu. Adapun yakin mimpi serta ketiadaan ingat tidur, yaitu tidak berpengaruh apa-apa baginya. Bi khilafihi ma'asyakki fihi, lain halnya yakinnya mimpi serta ragu-ragu pada tidur. Li'annaha murajjihatun li ahadi tarafaihi, karena bahwa mimpi itu menguatkan bagi salah satu dua sisi keragu-raguan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita masih membedah hal-hal yang dapat membatalkan wudu, yang dalam kitab Fathul Mu'in ada 4 perkara, dan pada malam hari ini kita akan membahas nomor 2 dari 4. Yang kedua, yang membuat wudu itu batal bila mana orang yang sudah wudu itu hilang akal. Maksudnya hilang akal ini tidak mesti sampai akalnya hilang, apalagi kalau sampai hilang. Begitu, hilangnya kesadaran saja sudah cukup untuk membatalkan wudu. Jadi yang disebut hilang akal penyebabnya 4 macam orang bisa disebut zawalul akal. Pertama, disebabkan dia mabok. Ada orang mabok, minum-minum teh botol cap topi miring begitu. Dia mabok, hilang kesadarannya. Orang minum-minuman itu memunculkan banyak sifat positifnya juga banyak. Orang tukang mabok-mabok tuh meski negatif jauh lebih banyak. Mana orang mabok tuh? Satu, yang tadinya pelit jadi dermawan. Itu orang mabok. Kalau diminta bantuan buat maulid pakai nanya, emang ada dalilnya. Kalau buat mabok-mabok berapa kerat lagi? Begitu. Dia yang pelit jadi murah, yang tadinya takut jadi berani. Begitu. Pamannya sendiri bisa dicekek dia, orang nggak sadar. Intinya orang punya wudu, kalau mabok wudunya batal. Itu satu. Kedua, gila. Walaupun cuman tengah jam gilanya, pas pengumuman hendak masuk ke Senayan, langsung naik ke atas pohon, nggak dapat kursi, nyalon dewan. Gila dia. Kalau gila biar sebentar wudu batal. Gila. Sebab gila lebih parah dari mabok. Mabok tertutup saja kan. Ketiga, sebab ayan, epilepsi, termasuk di dalamnya pingsan, kayak orang kesurupan,
Pakai ditanya, nih jin mana? Jin mana lagi? Di Jakarta cuman atu, adanya jin tomang. Ini orang kesurupan, akalnya nggak ada. Itu batal dia. Kalau ayan, kalau pingsan, wuduknya batal. 3. Keempat, tidur. Orang tidur itu wuduknya batal. Karena orang tidur ndak sadar, dompetnya diambil, dia ndak tahu. Orang tidur begitu, maka tidur ini membatalkan wudu. Dari mana dalilnya? Yang 4 nih, mabok, ayan, gila, tidur. Dalilnya cuman 1. Tidur aja yang ada dalil tersurat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya, juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-ainani wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Kata Nabi, dua mata ini terali dubur. Dua mata ini pengikat dubur. Bila dia melek, maka dia tahu apa yang keluar dari duburnya atau tidak keluar. Mata. Sehingga kata Nabi, faman nama falyatawadda. Siapa saja orangnya, apa laki apa perempuan, kalau dia tidur falyatawadda, maka wajib wudu lagi. Itu menunjukkan wudu itu jadi batal gara tidur, sebab tidur. Falyatawadda namanya lam amar, kata perintah. Jadi al-amru idza tujrida anil qarina unsurifa lil wujub. Dalam ilmu usul fiqh dikatakan perintah bila tidak ada dalil yang memalingkan maknanya wajib. Maksudnya siapa orang tidur maka wajib wudu. Begitu. Itu menunjukkan, kata ulama-ulama Syafi'iyah, tidur itu membatalkan wudu. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Gila tidak, mabok tidak, apalagi ayan tidak. Satu doang tidur. Begitulah para ulama saudara, namanya disebut qiyas aulawi. Tanpa qiyas akan kesulitan. Qiyas itu hujjah syar'iyah, dalil agama, menganalogikan ilhaqus syai'i bi hukmin mansusin ala syai'i bi syai'in, ilhaqus syai'i bi hukmin mansusin
menyamakan sesuatu yang tidak tersurat dalilnya dengan sesuatu yang tersurat dalilnya lijami'in, karena ada kesamaan. Itu kias namanya. Contoh begini saudara, di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Artinya ama orang pom bensin merokok dilarang di SPBU itu tersurat namanya. Nabun ndak ada tulisan dilarang nabun, bakar ban. Ada nggak tulisan SPBU? Ndak ada. Maka bakar ban di pom bensin hukumnya boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada tulisannya. Boleh nggak? Kenapa? Oh iya, ngerokok aja yang apinya kecil enggak boleh, apalagi nabun. Maka tak perlu orang SPBU tulis plus nabun, enggak usah. Itu sudah difahami, itulah hukum Islam tuh. Enggak perlu dijelasin seluruhnya, fahami saja. Maka yang namanya qiyas, menyamakan nabun yang tidak tertulis hukum larangannya disamakan dengan merokok yang tertera larangannya, karena sama-sama api. Begitu, itu namanya qiyas. Ndak perlu ditulis, ndak perlu begini. Nabi kalau wudu nggak dikit-dikit Nabi, itu orang dikit-dikit Nabi kerjain ndak Nabi. Wah, repot. Ini namanya ndak faham agama, merusak agama. Nabi kalau mandi junub bersihin bercak dulu gitu, kotoran bekas sperma segala macam. Habis itu tangannya ditempel-tempelin di tembok. Kan masih dari tembok tuh, dari tanah pasir-pasir tuh, nggak diplester pakai semen, kan baru semen. Tembok diusap-usapin. Habis itu wudu, mandi. Kita mau nyontoh Nabi, ya monggo. Habis wudu aja. Ini ngapa, ini gila apa kagak? Sekarang sabun begitu. Dulu belum ada teknologi sabun, pakai sabun. Ndak bid'ah ya. Ini bid'ah, ini sabun gak zaman Nabi. Bid'ah melulu. Muka kita juga bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Bener gak ini yang ngaji nih? Kayaknya muka-muka bid'ah ini. Nggak begitu saudara. Hukum tuh yang tertera tidur. Kalau gila nggak batalin wudu, kita colok. Lu gila, itu tidur aja yang akalnya nggak hilang, cuman ketutup kesadarannya, wudu apalagi gila. Itulah tugas ulama madhab, memunculkan itu, karena kita enggak kesampaian akalnya, enggak kuat akal kita untuk menuju ke sana. Enggak bisa, udah langsung di Quran aja ada, Bukhari Muslim ada, udah aja serahin sama orang. Ini agama Allah. Kita harus ngikut Allah. Maka inilah sandaran sanad guru ampe Rasul. Kalau nggak pakai itu, nggak pakai guru, namanya pemikiran kita tanpa punya sandaran. Namanya hukum kita bukan hukum Allah. Dan kita kudu pakai hukum Allah. Ulama itu bukan nambahin, memunculkan yang kurang jelas bagi kita. Sama seperti lab, sama seperti USG, itu dia memunculkan saja.
Begitu ini jenis kelaminnya laki-laki, nampak ada rudalnya, begitu. Hanya begitu udah ada. Seperti mikroskop, hanya memunculkan yang kecil jadi gede. Inilah yang kecil sama kita orang nggak kelihatan gila, jadi gede kelihatan. Itulah ulama. Maka laulal ulama lahalakan nas. Nggak ada ulama, mampus kita. Kita nggak bisa bedah agama. Begitu. Boro baca Arab gundul, Arab gondrong masih susah. Bener nggak? Ya kari kita. Begitu ayat sama, ndak ada sadar. Begitu mabok, termasuk sakit, saudara. Ada nggak masuk satu nih kata sakit? Jadi yang disebut hilang akal itu gila, itu mabok, itu ayan, itu tidur. Ada satu yang Fathul Muin tidak tulis, sakit. Sakit apa ini yang batalin wudhu? Panas kalau sudah tinggi sekali, biasanya 40 ke atas itu demam. Orang ngomongnya ngaco. Kalau udah 40 itu demamnya tinggi, itu ngomongnya ngaco. Orang kata kesurupan, bukan, saking panasnya. Ini namanya menghilangkan kesadaran. Yang model begitu batal wudhu. Cuman kenapa Fathul Muin tidak tulis sakit? Takut Anda berpikiran ini saya panuan, sakit juga nih. Enggak ada hubungannya. Itu yang menyebabkan tak ditulis. Batal wudhu. Bagaimana dengan ngantuk? Nah kan begitu. Kan naum, faman nama falyatawaddo. Apa itu tidur, apa ngantuk? Apakah sama? Beda. Kalau beda, maka hukumnya bakal beda. Maka disebut di sini wa kharaja bizawalil aqli an-nu'as. Keluar hukum dengan kata hilang kesadaran ngantuk. Kalau ngantuk itu belum nyampe otak. Begitu. Kalau sudah masuk ke otak namanya tidur. Ngantuk itu enggak batal wudhu. Orang ngantuk biasa tuh, kata teman saya, mata merem yang paling nikmat kala khotib lagi khutbah. Setuju enggak? Ih, tukang ngajinya aja begitu tuh. Begitu, matanya dia lenggak, lengguk, begitu. Ngantuk. Ngantuk enggak batal wudhu. Itu begitu. Ngantuk enggak batal wudhu. Apa itu tandanya ngantuk? Orang batasan ngantuk tuh mata merem sambil tiduran, tapi temennya ngobrol masih masuk di kuping. Dia denger aja. Kalau masih dia denger 100% paham, tuh pura-pura tidur. Dia nguping aja, pura-pura tidur, padahal temen lagi ngobrolin aja dia. Ngobrolin, begitu. Ini ngantuk ini orang ngomong masih denger, cuman nggak ngerti. Kalau dia melek ngomong apa tadi, tapi masih denger. Ini namanya ngantuk. Yang model begitu datang waktu dohor udah sholat aja, uang belum tidur. Kita bisa ukur. Bang tadi abang merem, mata doang merem, belum ngantuk, hatinya masih ngurek aja. Hatinya masih mikirin, masih ngelamun. Ini orang namanya disebut belum tidur. Tidak batal wudhu. Tidak batal. Begitu orang layang-layang mau mabok kayak orang makan kecubung, nggak tahu dikata seledri, rada melayang-melayang, masih ngerti orang ngomong, belum batal. Ndak batal, dia masih sadarnya masih ada. Ndak batal karena belum kategori tidur. Ndak batal.
Kenapa ndak batal? Libaqail akli, karena yang batal zawalul akal. Ini masih ada, belum hilang kesadarannya, maka beda hukum. Begitu. Ndak batal. Tandanya tidur apa yang batalin wudu? Tandanya tidur satu, mimpi. Jadi cuman tengah jam tapi keburu ngimpi jalan-jalan sama ceweknya ke Bali, Pantai Kuta. Ya ini mau udah tidur ya kayak begini. Itu namanya udah tidur. Begitu. Ngorok begitu. Udah ini udah nikmat nanya, walaupun bentar tidur dia. Mana lagi tanda tidur? Udah kagak denger orang ngomong, dompet diambil, kagak tahu tuh tidur. Itu aja tanda tidur. Itu begitu. Cuman kalau tidur ini ada dua. Ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang enggak batal. Tuh begitu. Tidur nih, lain dengan gila. Maka ada yang menyebut batal wudu ada 5. Hilang akal, kemudian yang ketiga tidur. Kita digabung tuh. Gitu, tidur masuk pada hilang akal. Mana yang tidak membatalkan wudu? La zawaluhu binaumin. Maknanya tidak membuat wudu batal bila hilang akalnya dengan tidur tapi duduk. Duduk itu pantatnya ditempelin, kayak saudara tuh ditempelin pantatnya. Dua-duanya itu enggak batal kalau ditempelin pantatnya begitu. Tapi kalau diangkat satu, mohon maaf, contoh kayak gini, satu diangkat, namanya pantatnya satu doang, itu batal. Terlentang batal, tengkurep apalagi, pokoknya itu tidur. Kalau tidurnya duduk dengan pantatnya ditempelin tidak batal. Dari mana dalilnya? Di dalam kitab Sahih Muslim, juga di dalam Sunan Abu Daud, di Bukhari juga ada. Begitu juga di dalam Sunan Ad-Daraqutni. Imam Daraqutni riwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi 10 tahun ikut Nabi kemana saja, yang anaknya banyak. Anas bin Malik punya anak 127 orang. Ngaji nggak usah ngundang tetangga, dia aja cukup rame ya, banyak anak. Berkat doanya Rasulullah SAW. Waktu nikah kata emaknya Ummu Sulaim, Nabi, lo ini pembantumu Anas kawin, doainlah, doain ya Allah banyakin anaknya, panjangin umurnya, panjang umurnya. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bilang, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isha al-akhir hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddauna. Kata Sayyidina Anas bin Malik, para sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi. Nabinya masih hidup. Pada masa Nabi, kalau maghrib ndak pulang, di masjid nunggu sholat isya. Sebab ganjaran maghrib sampai isya di masjid kalau ditumpahin ke bumi kagak muat, gedenya ganjaran. Sampai Imam Abu Sulaiman Ad-Darani nanya kepada gurunya Al-Hawari, "Guru, bagus mana? Saya puasa tapi maghrib sampai isya enggak duduk di masjid, ataukah enggak puasa tapi maghrib sampai isya saya ada di masjid, duduk doang, enggak baca apa-apa, duduk doang, apalagi lah ngaji kayak saudara." Kata gurunya bilang, yang bagus mau dua-duanya, puasa juga, maghrib isya juga di masjid. Si murid bilang, "Guru, ndak bisa. Kalau puasa lakan kudu makan, lakan keluar dari masjid. Kalau enggak puasa kan jam 5 makan. Jadi maghrib enggak makan, enak." Dikata ajaran Deddy Corbuzier, malam enggak makan. Ini ajaran Nabi yo. Jam 5 makan, maghrib sampai isya di masjid, enak, wong udah makan. Kata gurunya, "Anda perlu tahu, duduknya Anda sekali aja, maghrib sampai isya enggak pulang, ama puasa Anda setahun penuh puasa sunat, masih gedean maghrib sampai isya duduk di masjid kalau ngomong ganjaran." Imam Haddad tulis dalam kitab Risalah Muawanah, berbicara menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Para sahabat Nabi itu begitu, apalagi lah kita ngaji, paling tingginya ibadah maghrib sampai isya. Itu para sahabat Nabi, kata Sayyidina Anas bin Malik. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Abu Dawud, ada dalam Sunan Daraqutni. Kalau maghrib sampai isya dari zaman Nabi, nungguin sholat isya di masjid. Sampai, kata Sayyidina Anas, sampai palanya doyong-doyong. Nih saya contohin itu dalam syarah hadisnya. Palanya tuh sampai gitu-gitu, enggak denger adzan isya, qobliyah isya aja enggak denger dia, qomat denger waktu Nabi diri, loh udah sholat. Ini tandanya orang tidur. Dia bangun aja langsung sholat isya, kagak pakai wudu, kata Sayyidina. Ini hadis nampak tidur tidak batalin wudu. Begitu, nampaknya begitu. Sementara tadi Nabi bilang, siapa tidur wudu batal. Ini sahabat tidur, goyang-goyang palanya. Kalau goyang-goyang tuh kira-kira terlentang apa duduk? Itu udah ceritanya begitu. Begitu dia nggak pakai wudhu main sholat, nampak bertentangan. Tidak, ulama jam'u, ini yang kagak batal ini karena tidurnya duduk. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik bilang, li anna naumahum ala hayatil mutamakin, karena tidurnya para sahabat kala itu duduk, pantatnya ditempelin. Ini yang Fathul Muin bilang, bila tidurnya pantatnya ditempelin kagak batal wudu. Kalau tidurnya duduk, pantatnya tempelin.
enggak batal. Sebab kalau tidur duduk pentilnya ngunci. Kalau dia buang angin mesti bangun. Dut, dia terbang kena angin. Begitu, mesti bangun. Tapi kalau miring apa telentang, bas bus enggak tahu. Kalau duduk enggak. Maka tidur duduk enggak batal wudu, dan ini rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah? Sebab dilihat jamaah Jumat banyak yang ngangguk-ngangguk, dikata paham, bukan. Ada juga yang ngata dia terharu sama khutbah saya. Bukan terharu, netes tuh bukan dari mata, dari mulut, ngiler dia. Begitu. Maka ada seorang suami bilang sama istrinya, "Mah, kehebatan laki-laki itu dikasih nikmat yang tak diberikan sama perempuan." Istrinya tanya, "Apa itu?" "Tidur kala khotib lagi khutbah." Nikmat. Setuju enggak? Lo setuju? Bagaimana ini? Cobalah kalau batal itu, yang tidur duduk, apa enggak khotib nungguin dia wudhu dulu? Mana kerannya ada 2 lagi di masjidnya? Apa enggak lama nungguin? Untung kalau tidur duduk mah kagak batal. Kagak batal kalau tidur duduk. Itu begitu, saudara, enggak batal. Kata Fathul Muin, bagaimana kalau tidurnya nyandar? Wa ini stanada, sekalipun nyender tidurnya enggak batal. Masalah senderannya ini orang. Kalau dia merem, jengkang dia. Biar kata orang yang kagak tetap. Kalau tiang masjid kan tetap. Enggak pakai tiang masjid, orang di belakangnya adu pantat, adu punggung. Kalau dia jatuh, dia jatuh. Kalau tidurnya duduk kagak batal. Bagaimana kalau ikhtiba? Enggak batal. Yang penting catatannya, yang tidur duduk nih kalau orang kurus kerempeng ini batal, biar duduk. Sebab pantatnya kagak renggang juga. Begitu. Kalau yang kurus kerempeng enggak bisa itu. Begitu. Ngedudukin kita aja sakit karena berutunya dia. Itu batal. Sama seperti duduk di sofa yang empuk, itu kan nggak nempel kita, embul-embul dia, gitu. Tapi kalau kayak kursi ini nih, ndak empuk banget. Bukan saya minta yang empuk, bukan. Itu udah baperan aja, bukan. Itu ndak batal nih saya tidur duduk begini nih, karena rapat, begitu saudara. Tuh begitu. Ndak batal. Bagaimana ada orang tidurnya duduk tadinya, pas mendusin miring. Loh, pas mendusin, loh gua tidur tadinya duduk sampai miring, kagak berasa. Ini batal apa kagak? Pas bangun udah nggak duduk, terlentang dia. Maka jawabannya batal, karena dia terlentang. Bukankah tadinya tidur duduk? Kita nggak ngomong tadinya, karena asal sesuatu itu yang baru. Al aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Hukum asalnya bagi yang perkara baru, yang kejadian baru, itu mengikuti waktu yang baru. Lah dia tidurnya telentang, ya batal. Begitu. Padahal pas mendusin telentang, iya.
Tapi pas bangun duduk mah kagak batal. Bagaimana kalau orang itu ragu, saya tadi tidur terlentang, apa netepin pantat apa kagak, netepin pantat apa kagak, maka ini mah tidak batal wuduknya, asalnya menetapkan pantat. Begitu. Kalau begitu, karena pakai usbat, buang aja ini. Ragu dibatal, asalnya masih wudu. Begitu juga orang yang ragu, apakah saya ini menggeser pantat itu sebelum mendusin atau sesudah mendusin, tapi yakin tidur duduk, enggak batal. Enggak batal. Ada orang, saya tadi ngimpi jalan sama pacar. Lu tidur enggak? Saya sih enggak tidur. Ini batal enggak ngimpi nih? Enggak batal, wong kagak tidur. Namanya ente ngelamun. Namanya bukan tidur kalau begitu. Yang batalin adalah tidur. Bagaimana kalau dia yakin ngimpi, ragu, ini mah batal. Pada tidur, saya tidur enggak ya, tapi ngimpi. Ente mau tidur kalau sampai ngimpi mah. Saya tidur enggak ya, ngorok enggak? Ngorok sih, itu sih tidur kalau sampai ngorok, karena lebih unggul pada sisi tidur. Kesimpulan akhir, tidur membatalkan wudu kecuali duduk dengan menetapkan bokong, karena Nabi bilang faman nama falyatawaddo. Jadi yang nomor 2, yang batalin wudu, hilang akal, bisa sebab tidur, bisa sebab sakit panas tinggi, bisa sebab gila, ayan, termasuk pingsan, bisa dengan sebab mabuk. Itu semua membuat wudu jadi batal, karena zawalut tamyiz, hilangnya akal, yakni hilangnya kesadaran, itu membuat wudu jadilah batal kita wudu. Kalau tidurnya duduk, maka wudu tidak batal dengan catatan duduknya menetapkan bokong, menetapkan pantat dan tidak jadi renggang. Kalau kayak kursi yang pakai kabel-kabel itu, yang jadinya turun, itu pantatnya jadi ke sana kemari, nah ini jadi batal. Jadi tidur membatalkan wudu kecuali tidur duduk. Kalau hilang akal udah pasti wudu batal. Mabok udah pasti wudu batal. Ayan udah pasti wudu batal. Tapi kalau tidur dilihat tidurnya menetapkan bokong atau tidak. Kalau dia menetapkan bokong, wudu nggak batal. Kalau terlentang, itu wudu jadi batal. Sudah sepertinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.